Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cunur Rasya dari kelas 10 Perkasting 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan cara berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Sejarah, babat, hikayat atau tambo dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai peristiwa, dan itu peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul keturunan silsilah, terutama untuk raja-raja yang memerintah. Adapun pengetahuan sejarah yaitu pengetahuan yang dipergunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau, serta pengetahuan akan metode berpikir secara historis. Orang yang mengkhususkan diri untuk mempelajari sejarah atau pakar sejarah dinamakan sejarawan. Dahulu, pembelajaran tentang sejarah dikategorikan sebagai aspek dari pengetahuan budaya atau humaniora. Akan tetapi, sekarang sejarah lebih dikategorikan ke dalam pengetahuan sosial, terutama jika menyangkut perunutan sejarah secara kronologis. Pengetahuan sejarah mempelajari berbagai peristiwa yang berkomunikasi dengan kemanusiaan pada masa lalu. Etimologi kata sejarah secara harfiah bermula dari kata Arab yaitu sajarotun yang berarti pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah dinamakan tarik. Adapun kata tarik dalam bahasa Indonesia berarti kurang lebih yaitu waktu atau penanggalan. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu historia yang berarti pengetahuan atau orang berbakat. Akhir dalam bahasa Inggris dibuat sebagai history yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan yaitu geschichte yang berarti sudah terjadi. Pengertian sinkronik. Sinkronik ini mempunyai arti yang luas dalam ruang, namun juga memiliki batasan di dalam waktu. Biasanya, metode sinkronik ini selalu digunakan terhadap ilmu-ilmu sosial. Kata sinkronik ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni kata shin, yang artinya adalah dengan, serta kronos yang memiliki arti waktu. Metode sinkronik ini lebih menekankan kepada struktur, yang maksudnya meluas dalam ruang. Sinkronik ini dapat atau bisa menganalisa suatu hal di saat tertentu. Jadi tidak berusaha untuk bisa atau dapat menarik kesimpulan mengenai suatu perkembangan kejadian atau peristiwa yang berpengaruh di kondisi saat ini, tapi hanya untuk menganalisa suatu kondisi saat itu. Dengan berdasarkan etimologi di atas, bisa juga dikatakan bahwa pengertian sinkronik ini ialah sebagai segala sesuatu yang berkaitan atau bersangkutan dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada suatu masa. Pengertian sinkronik ini bisa atau dapat Anda temukan pada Kamus Bahasa Indonesia. Di dalam ilmu sejarah, pengertian sinkronik ini ialah mempelajari peristiwa sejarah dengan seluruh aspek yang terkait di masa lalu atau juga waktu tertentu dengan lebih mendalam. Makna sinkronik. Jadi apa makna dari sinkronik sebagai metode kajian sejarah? Maknanya ialah apabila kita menggunakan metode sinkronik ini, maka kita tidak memperhatikan perkembangan sejarah atau juga perkembangan peristiwa tersebut. Ciri-ciri sinkronik. Di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri sinkronik di dalam mempelajari suatu kejadian atau peristiwa sejarah. Di antaranya, 1. Mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa tertentu. Di dalam mempelajari peristiwa atau kejadian selalu memfokuskan terhadap adapta pola-pola, gejala-gejala, serta juga karakter. 2. Tidak memiliki konsep perbandingan. 3. Mempunyai jangkauan yang lebih sempit. 4. Mempelajari dengan secara mendalam. 5. Kajiannya juga sistematis. 6. Sifatnya adalah horizontal. Maksud dari sifat horizontal ini ialah memanjang pada ruang serta juga terbatas di dalam waktu. Jadi, umumnya menjelaskan mengenai kejadian atau peristiwa hanya di intinya saja. Salah satu contoh sinkronik adalah pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus. Pembacaan proklamasi itu sehingga menjadi peristiwa atau peristiwa yang sangat penting serta juga bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Peristiwa atau kejadian tersebut terjadi di Jalan Panggangsang Timur nomor 56 yang saat ini hal tersebut bernama Jalan Proklamasi. Di saat pembacaan teks proklamasi itu dihadiri oleh sekitar 500 orang dari segala macam kalangan dengan membawa apapun yang bisa dibawa dijadikan senjata. Disebabkan karena walaupun Jepang itu telah kalah dari sekutu, namun tentara Jepang tersebut masih berada di Jakarta dan juga suasana di Jakarta itu masih dalam keadaan kondusif. Pada awalnya, teks proklamasi tersebut akan dibacakan di lapangan Ikeda, namun kemudian dipindahkan ke tempat tinggalnya Ir Soekarno. Disebabkan karena dikhawatirkan akan terjadi bentrokan serta juga akan menimbulkan pertumpahan darah, sehingga lebih dari 100 orang anggota barisan pelopor itu berjalan dari lapangan Ikeda ke tempat tinggal Soekarno. Mereka terlambat untuk tiba serta menuntut ingin dibacakan ulang teks proklamasi. Namun hal itu ditolak serta diberikan amanat oleh Muhammad Hatta. Pengertian diakronik. Istilah dan kata diakronik ini sendiri sebenarnya adalah istilah dari bahasa Yunani. Istilah itu ialah kronos, di mana makna dia sendiri mempunyai arti ialah sebagai melampaui, melalui, dan juga melintas. Sedangkan untuk kata kronos mempunyai arti sebagai waktu. Jadi bisa atau dapat diartikan apabila diakronik ini merupakan suatu hal yang melalui,
melampaui, dan juga melintas batasan waktu tertentu. Diakronik ini juga merupakan suatu cara untuk berpikir dengan secara runtut atau kronologis di dalam menganalisa atau meneliti sesuatu hal tertentu. Maksud dari kronologis ini ialah suatu catatan mengenai peristiwa atau kejadian itu dengan secara runtut, berdasarkan dengan waktu kejadian peristiwa yang dicatat tersebut. Dari hal ini bisa kita atau dapat kita simpulkan bahwa sejarah tersebut mengajarkan kepada kita untuk melakukan pemikiran yang kronologis dan juga beraturan. Ciri-ciri diakronik. Diakronik mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memanjang, berdimensi waktu. Yang kedua, terus bergerak, hubungan kuasalitas. Yang ketiga, sifatnya itu naratif, berproses serta bertransformasi. Yang keempat, sifatnya itu dinamis. Yang kelima, lebih menekankan pada proses durasi. Yang keenam, sering digunakan dalam ilmu sejarah. Nah, jadi perbedaan sinkronik dan diakronik, jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa perbedaan yang mendasar antar diakronik serta sinkronik ini adalah apabila diakronik menggunakan penelusuran masa lalu, serta juga mementingkan proses saat terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa. Sedangkan apabila untuk sinkronik itu lebih kepada untuk memperluas ruang yang terjadi pada sebuah peristiwa atau kejadian serta untuk mementingkan struktur yang terdapat di dalam suatu kejadian atau juga peristiwa. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sejarah dan cara berpikir kronologis, sinkronik, dan diakronik. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Saya akhiri, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.